Saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukodono Kecamatan Panjang, Bapak Ahmad Agam Prasetyo. Yang kami hormati seluruh perangkat Desa Sukodono. Yang senantiasa kami hormati Ketua Tim Pengabdian pada Masyarakat beserta anggota dari Universitas Komarudin yang digaungi oleh Bapak Nur Afiat SDMT beserta anggota. Dan yang senantiasa kami banggakan Bapak Direktur beserta pengurus BUMDes Subur Makmur Desa Sukodono Kecamatan Panjang yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Rabu tertanggal 23 Juli 2025 kita bisa melaksanakan sosialisasi implementasi energi berkelanjutan dan pertanian yang terlaksana pada hari ini dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Selamat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menunjukkan kepada kita semua sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yakni Adilul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian acara pada pagi hari ini yang pertama yakni pembukaan dan dilanjut dengan sambutan Bapak Kepala Desa. Sosialisasi merupakan acara yang ketiga dan dilanjut acara yang keempat nanti tanya jawab. Penutup doa merupakan puncak acara. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum rangkaian acara sosialisasi implementasi energi berkelanjutan dan pertanian presisi pada hidroponik substrat tanaman melon pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab Biniyati Du'a wal Qabul Masalama bijai Sayyidina Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ribuan terima kasih disampaikan. Semoga dengan bacaan umum kitab tadi dapat membawa lancarnya agenda sosialisasi program pengabdian pada masyarakat di Desa Sukodono ini oleh Universitas Komarudin. Dan dilanjut acara yang kedua yakni sambutan. Sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa Bapak Ahmad Agam Prasetyo. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Pak Ketua Tim Pengabdian Bapak Nur Afiat, Sarjana Teknologi, Magister Teknologi, Bapak Suparno, Sarjana Teknologi, Magister Teknologi. Yang saya hormati Bu Ustazah Fakir Tim, saudara saya ini. Jadi istri dari suaminya ini dulurku, Cak Fukat. Juga yang saya hormati tim teman-teman dari Universitas Komarudin dan anggotanya. Juga yang saya banggakan dari teman-teman pemerintah desa, Bapak Ibu. Juga yang saya hormati, juga saya banggakan Ketua BUMDes beserta anggota. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam sosialisasi yang mana PR kita semua
di bidang pertanian paling tidak untuk meminimkan biaya operasional yang mana menjadi target tanaman presisi. Jadi untuk biaya operasionalnya lebih minim, dan alhamdulillah kemarin sebelum adanya realisasi bantuan dari Kementerian Pendidikan melalui Universitas Komarudin, kami selang waktu diwawancarai terkait adanya pertanian yang ada di Desa Sukodono, yang mana kami berharap dengan program pertanian presisi ini bisa terlaksana, karena sebetulnya apapun usaha ataupun apapun pekerjaan, ketika kita itu bisa mengurangi biaya kosnya, insya Allah kita bisa berjalan lancar. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Pak Nur Afiat beserta anggotanya karena sudah hadir dalam perjalanan teman-teman kami yang ada di BUMDes. Dan harapan kami ketika nanti program ini sudah diterapkan dan bisa memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat. Karena yang saya ambil ini memang energi terbarukan. Jadi coro biaya operasional ini gratis, tapi hanya perawatan saja. Karena jet pumpnya itu pakai tenaga matahari. Mudah-mudahan selanjutnya para petani di sini bisa mengadopsi pompa yang mana energinya dari matahari. Yang ketiga, kami berharap dengan adanya kehadiran Universitas Komarudin di Desa Sukodono, jangan berhenti di sini, karena kami memang latar belakangnya pertanian juga peternakan, dan kami juga berharap dengan adanya universitas bisa terkaji lagi, karena kami yang ada di pemerintahan desa memang membutuhkan kajian-kajian yang mana semua itu tidak terlepas dari parameter. Kalau kita menganggarkan sesuatu tanpa adanya parameter, kami kesulitan. Karena di pemerintahan penyelenggara ini tidak terlepas daripada hukum, ya. Jadi saya berharap berkelanjutannya kita bisa memberikan program berkelanjutan yang mana nanti bisa mendesain ataupun kedepannya sampai 30 tahun di sini itu bisa dicanangkan agar pemerintahan yang akan datang bisa melanjutkan pencanangan program positif. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita ini silaturahmi dan semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mungkin nanti apa yang disampaikan oleh beliaunya Pak Nur Afiat beserta anggotanya terkait hibah apapun kepada BUMDes nanti bisa disampaikan, juga nanti bisa menjalin komunikasi yang harmonis. Jadi ketika ada apa-apa langsung komunikasi berlanjutan. Yang terakhir, mungkin waktunya sudah agak siangan ya, biar gak panas-panas, nanti juga mau survei ke lapangan. Mungkin kalau selama waktu itu ya di jak ngopi, memang
moco dalanan jadi seneng ngopi. Yang terakhir mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Afiat beserta tim. Kami selaku pemerintahan desa memang kekurangannya banyak, dan saya berharap dengan adanya jenengan mendampingi desa kami bisa mengambil manfaatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kirul kalam ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pengabdian kepada masyarakat Universitas Komarudin tentang implementasi energi berkelanjutan dan pertanian presisi pada hidroponik substrat tanaman melon dalam Greenhouse Bumdes Subur Makmur Desa Sukodono. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ketua Tim Pengabdian yakni Bapak Nur Afiat STMT. Kepadanya dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari maupun menjelang siang ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan agenda pada hari ini, yaitu agenda utamanya sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan petunjuknya kita dapat menjalankan syariat-syariat Islam. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa Sukodono atas kesempatan yang diberikan kepada kami, tim pengabdi dari Universitas Komarudin, beserta juga Bapak perangkat desa serta Ketua Bumdes serta pengurusnya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena bersedia menerima kami untuk dapat berkolaborasi mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Sukodono ini. Sebelum saya sampaikan untuk sosialisasi program pengabdian ini, saya mau bercerita sedikit Pak untuk tentang prinsip di pendidikan tinggi. Jadi di pendidikan tinggi itu dikenal yang namanya tridharma pendidikan tinggi Pak. Jadi tridharma itu ada 3 unsur atau 3 komponen. Yang pertama ini adalah pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian, kemudian yang ketiga ini adalah pengabdian masyarakat. Nah, 3 unsur ini dalam pendidikan tinggi harus semuanya berjalan, tidak boleh ada yang tidak berjalan. Kalau pengajaran ya kita perkuliahan di kampus itu termasuk pengajaran. Kemudian juga pengembangan penelitian itu juga bisa dilaksanakan di kampus atau di laboratorium untuk penelitiannya. Nah, yang unsur ketiga ini yang bidang ilmu yang ditekuni oleh dosen itu harus mempunyai manfaat, mempunyai manfaat yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Nah, ini salah satunya program pengabdian itu salah satu komponen dari tridharma pendidikan tinggi. Kemudian dalam kaitan pengabdian yang kita laksanakan di Bumdes Sukodono ini, kita sebelumnya sudah minta izin Pak Agam waktu itu survei bulan kalau nggak salah bulan Ramadan. Ya Ramadan itu ada fotonya saya tampilkan juga. Waktu survei di Greenhouse Melon. Dari survei itu kita realisasikan dalam proposal pengajuan ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi. Alhamdulillah proposal itu disetujui bulan Juni kemarin. Nah, kemudian kita tindak lanjuti dengan koordinasi ke Bumdes yang ada di pemerintahan Desa Sukodono ini, sehingga kita bisa melaksanakan agenda hari ini.
Latar belakangnya ini adalah kebutuhan energi terbarukan. Jadi energi terbarukan itu energi yang tidak berbahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil itu yang pertama harganya juga lumayan tinggi, kemudian pencemarannya juga lumayan, kemudian sisi keterbatasan juga kalau dieksploitasi terus-menerus akan habis. Kita manfaatkan energi terbarukan dari tenaga surya. Nanti insya Allah nanti kita implementasikan di greenhouse yang di Desa Sukodono ini. Kemudian juga pemanfaatan pertanian presisi. Pertanian presisi ini dengan memanfaatkan jaringan internet dan penambahan komponen sensor-sensor untuk di pertanian, sehingga nanti penggunaan sumber daya itu bisa diefisienkan. Nah, ini yang menjadi latar belakang pengabdian di greenhouse BUMDes yang ada di Sukodono. Ini tujuannya yaitu menyediakan energi yang mandiri yang berbasis PLTS, jadi tidak ketergantungan pada PLN 100%. Kemudian juga meningkatkan efisiensi distribusi untuk air maupun nutrisi pada sistem hidroponik yang sudah ada. Bagaimana nanti bisa meningkatkan efisiensinya. Nah, ini nanti tujuan dari implementasi tersebut. Mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai nanti. Kemudian teknologi yang mau kita terapkan ini secara teknologi yang mau kita terapkan ini dibagi menjadi dua, yaitu teknologi untuk pembangkit listriknya berbasis PLTS dan teknologi yang untuk otomasi nutrisinya. Ini yang berbasis Internet of Things. Jadi kita memanfaatkan jaringan internet untuk mengendalikan dan memantau proses irigasi maupun pemberian nutrisi. Nah, ini yang untuk sistem yang pertama, ini pembangkit PLTS-nya nanti. Nah, gambarannya seperti ini nanti. Kita pakai solar panel atau sel surya. Ini insya Allah nanti kita pakai yang ukuran 230 WP kali 4, itu insya Allah nanti bisa menghasilkan daya sekitar 900 watt. Itu kalau untuk sekedar 2 pompa air insya Allah masih bisa. Kemudian sumber yang masuk nanti bisa hibrid dari PLN juga dari panel surya. Jadi gantian. Apabila nanti ada kendala di panel surya, langsung bisa di switch ke atau diganti ke PLN. Kemudian bisa disetting juga yang menjadi prioritas utama energi yang digunakan. Kalau prioritas utama energi yang digunakan panel surya, PLN cuma sekedar cadangan atau backup. Bisa juga disetting sebaliknya, PLN yang prioritas utama, PLTS yang backup. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Nah, ini teknologi pertama yang nanti insya Allah diterapkan, atau yang insya Allah nanti kami terapkan dari tim pengabdian Komarudin. Nah, ini spesifikasinya Pak ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk panel suryanya kita pakai 230 WP kali 4. Kemudian ada inverter ini untuk mengubah tegangan dari panel surya itu kan masih DC, sedangkan untuk perangkat kayak pompa itu kan butuh AC. Nah, ini yang bertugas inverter yang mengubah arus DC menjadi arus AC. Kemudian kita pakai baterai juga. Baterai ini fungsinya apabila malam hari kalau kita tidak PLN-nya mati, otomatis kalau matahari kan nggak ada. Jadi kita pakai baterai. Jadi listrik tetap bisa tersedia meskipun nggak ada PLN, nggak ada matahari, malam hari bisa ngambil dari baterai. Nah, baterai ini kita pakai ya, umurnya kurang lebih bisa sampai 8 tahun. Ya, masih lumayan jangka waktu pemakaian. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, kurang lebih daya yang bisa di cover 900 watt. Kemudian ini kemanfaatannya dari teknologi yang pertama, hemat energi, ramah lingkungan, kemudian suplai listrik lebih stabil tentunya. Kenapa? Karena andai kan ada gangguan dari PLN, kita tetap bisa beroperasi. Kemudian tentunya efisien, bisa menurunkan tagihan listrik. Kemudian sistem yang kedua atau
teknologi yang kedua yang insya Allah nanti kita terapkan di greenhouse hidroponik tanaman melon yang ada di Sukodono ini, yaitu sistem otomasi untuk irigasi maupun pemberian nutrisi. Ini bagaimana sistem itu bisa berjalan secara otomatis dengan tentunya nanti bisa dijadwalkan sesuai waktu. Misal untuk pemberian nutrisi bisa dijadwal tiap jam berapa, tiap hari, atau disesuaikan nanti kebutuhan. Nah, itu nanti sistem sudah bisa berjalan secara mandiri. Di samping mandiri, kita juga nanti disetting bisa berjalan mode manual yang bisa dikontrol melalui jaringan internet, dikontrol maupun dimonitor. Nah, ini yang namanya teknologi berbasis IoT atau Internet of Things. Jadi segala sesuatu apapun bisa kita monitoring, bisa kita kendalikan dari jaringan internet. Nah, ini teknologi ini yang insya Allah nanti kita terapkan. Nah, ini gambaran atau diagram dari teknologi Internet of Things nantinya. Kita pakai beberapa sensor, yaitu sensor pH untuk mengukur kadar nutrisinya, juga nanti sensor kelembapan itu yang nanti akan mengukur tingkat kelembapan pada substrat atau media tanam. Nah, nanti kita rencananya mau mengaplikasikan 4 sensor. Sensor ini nanti bisa langsung diaplikasikan di substrat. Jadi 4 sensor ini bisa diganti-ganti lokasinya nanti. Nah, itu nanti bisa dipantau melalui HP. Kadar pH-nya berapa, kelembapannya berapa, kemudian kita bisa mengendalikan nutrisi ini waktunya diberikan atau tidak, bisa kita kendalikan seperti itu juga. Kemudian kita tentunya dengan teknologi internet, kita harus menyediakan jaringan internet yang ada di greenhouse. Otomatis itu merupakan syarat untuk sistem ini bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu. Jadi teknologi yang Internet of Things yang untuk diterapkan di pertanian hidroponik ini. Kemudian ini komponen-komponen yang diberikan, mungkin ini istilah-istilah terlalu teknis Pak ya. Jadi mungkin agak tidak terlalu dikenal. Jadi ini komponen-komponen yang digunakan nanti kurang lebih itu. Kemudian kemanfaatan dan kegunaan, tentunya ini untuk mendukung pertanian presisi. Jadi bagaimana pertanian itu tidak memboroskan sumber daya. Bagaimana sumber daya digunakan seefisien mungkin sehingga sangat bisa untuk menekan cost atau biaya yang diperlukan dalam proses produksi. Kemudian ini tadi saya singgung melalui internet ya. Jadi pengendalian dan pemantauan bisa dilakukan dari jaringan internet, bisa melalui laptop, bisa melalui smartphone, asalkan ada jaringan internet. Dan pemantauannya real time, artinya real time itu waktu nyata. Jadi kondisi saat ini di greenhouse yang bisa kita lihat saat ini juga itu kendali atau pemantauan secara real time. Kemudian kegunaannya ini juga sejalan dengan efisiensi tadi, penghematan waktu maupun tenaga kerja. Kemudian kedepannya bisa dikembangkan lagi sistemnya dengan kecerdasan buatan. Jadi bisa diintegrasikan dengan sistem yang baru atau dikembangkan lebih lanjut. Kurang lebih itu. Jadi poin-poinnya adalah sistem ini untuk mendukung transisi menuju pertanian cerdas dan berkelanjutan, yaitu presisi tadi. Kemudian potensi yang dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan lokal dari petani di daerah Sukodono ini. Harapannya juga nanti BUMDes di Sukodono ini sebagai pionir teknologi untuk pemanfaatan di pertanian. Kurang lebih itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Fagiati sebagai pembawa acara. Beri tepuk tangan dulu kepada Bapak Fagiati. Dilanjut acara yang keempat, yakni tanya jawab. Kami persilakan, kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari BUMDes Subur Makmur
Makmur Desa Sukodono. Untuk inovasi teknologinya ini yang saya tangkap sangat bagus dan sangat canggih sekali ya Pak ya. Hanya saja pertanyaannya, apabila ini kan dari pemaparan Pak Nur tadi, teknologinya ini nanti kan lebih ke mengarah ke smart greenhouse ya Pak ya. Saya pernah tahu ini sistemnya hampir mirip-mirip sama greenhouse-nya TTP di sini Pak. Itu di Taman Teknologi Pertanian Kabupaten Gresik. Itu kebetulan lokasinya juga di Desa Sukodono. Saya juga sempat beberapa kali pergi ke sana dan memperhatikan, oh ternyata ini juga hampir-hampir mirip. Nah, yang jadi pertanyaan, apabila ini katakan di Sukodono sendiri kan memang ada beberapa greenhouse yang mungkin besok ingin mengadopsi teknologinya dari smart greenhouse yang nanti difasilitasi oleh Universitas Komarudin. Teknologinya itu kita ingin mengadopsi istilahnya Pak. Nah itu mungkin Bapak bisa lebih ingin menyampaikan bahwasanya estimasi yang dibutuhkan segini, baik dari segi finansial maupun dari segi persiapannya itu seperti apa. Soalnya yang saya lihat ini dari sistem dan teknologinya ini membutuhkan finansial yang sangat besar Pak. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Saya coba menjawab pertanyaan tersebut terkait teknologi smart tadi Pak ya. Jadi memang ini bukan hal yang baru pertanian presisi ini. Jadi pertanian presisi itu adalah pertanian yang menggunakan teknologi bagaimana agar pertanian itu tidak inefisiensi atau tidak terkait pemborosan sumber daya. Nah, bisa teknologi apapun yang diterapkan. Nah, kalau saya di sini sebagai orang teknik elektro, saya sambungkan dengan teknologi internet sesuai bidang keahlian saya. Jadi di tempat lain mungkin bisa jadi ada kemiripan bisa jadi karena nanti teknologinya yang dipakai basisnya adalah Internet of Things. Mungkin pembedanya adalah sensor-sensor yang digunakan Mbak. Jadi jenis sensornya maupun hardware yang digunakan itu mungkin spek-speknya itu yang menjadi pembeda. Secara sistem ya general bisa jadi hampir serupa. Kemudian untuk biaya pengadaan ya memang kalau dihitung-hitung invest di awal ya ada biaya yang harus diinvestasikan. Tapi kalau dibilang biaya tinggi enggak juga Pak. Kalau khusus untuk Internet of Things-nya ini kisaran 7 juta atau 8 juta itu bisa beroperasi. Di luar PLTS Pak, PLTS itu yang biaya besar. Jadi seperti itu. Jangan khawatir Pak, nanti kalau kegiatan saya ini selesai, insya Allah di arsipnya Pak Agam ini ada laporannya Pak. Jadi termasuk apa kos-kos yang kita gunakan itu ada insya Allah. Jadi sebelum kita menyampaikan pelaporan itu juga nanti insya Allah di akhir kegiatan ini ada berita acara serah terima teknologi itu. Nah, termasuk nanti dokumen-dokumen pendukungnya, bagaimana perawatannya, kemudian apa saja yang diperlukan untuk mengoperasikan, insya Allah nanti kita sampaikan beriringan dengan progres pengerjaannya Pak. Jadi seperti itu Pak. Kami beri satu kesempatan lagi dengan satu penanya, Mbak Nima, atau mungkin dari pengurus BUMDes yang lain.
Ayo Pak Zen, yang pengelola Greenhouse ini mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin agak malu, aku wae sing takon. Jadi gini, yang pertama yang saya tanyakan terkait teknisi ataupun tukang servis. Soalnya teknologi ini sing canggih, keangger teknisi iso. Nah, itu apakah mudah untuk mencari teknisi, karena soalnya biosolar itu memang sulit untuk mencari teknisi. Yang kedua, pertanyaannya kan gini, memang tujuannya greenhouse itu kita memakai UV, harapannya itu kan ada cahaya yang mana untuk membantu tumbuhan tersebut. Kendala di kami ketika pada pasca waktu mendung, apa bosok Indonesia mendung, iya, nek mendung itu memang ataupun di musim hujan itu kurang energi yang kita peroleh. Nah, saya berharap dari tenaga surya ini bisa memberikan pencahayaan untuk membantu tanaman agar tetap optimal. Jadi pertanyaannya kan gini, apakah bisa dijadikan bantuan energi untuk pencahayaan daripada kebutuhan tanaman tersebut? Mungkin pada siang hari karena terlalu gelap dinyalakan. Soalnya kelembapan itu terjadi kan karena kebutuhan ini tidak terserap. Nah, yang mendukung tumbuhan ini cepat kan karena dari cahaya tersebut. Iya, fotosintesis. Nah, kami berharap dan pertanyaan tersebut itu agar bisa terlaksanakan, kan gitu loh. Mungkin itu saja, cukup pertanyaan 2. Makasih waktunya. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa Pak Agam atas pertanyaannya. Secara teknologi sangat mungkin, Pak, sangat mungkin untuk diterapkan. Jadi dengan memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya, kita bisa memberi atau memasang lampu pada greenhouse. Nanti dihitung berapa kebutuhannya, wattnya berapa untuk proses pengganti matahari sebagai sinar untuk proses fotosintesisnya tanaman. Tapi dengan kondisi saat ini proposal yang kita ajukan masih sebatas untuk 2 teknologi ini, Pak. Mungkin kedepannya itu bisa kita tindak lanjuti dengan pengajuan program yang ke depan. Nah, untuk saat ini kita concernnya masih di 2 teknologi ini, Pak, yang diimplementasikan. Nah, yang ditanyakan Pak Agam ini sangat mungkin tadi, Pak, sangat mungkin bisa dilaksanakan. Ya, mungkin kesempatan berikutnya bisa kita usulkan juga. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, Pak, jadi ini terkait dengan pendanaan uang dari pemerintahan, Pak, ya. Tentunya proses-proses di pemerintahan juga nanti akan berjalan, Pak. Jadi nanti dalam proses pengerjaan ini ada proses monitoring, Pak. Monitoring. Nah, ini monitoring itu mendatangkan profesor bukan dari kampus kami, Pak, dari kampus saya. Insya Allah nanti kita ajak ke sini mensurvei bagaimana implementasinya. Mohon nanti dari pemerintah desa tidak keberatan dari proses-proses yang nanti akan dijalankan. Seperti itu, Pak. Terima kasih disampaikan. Bagaimana, masih ada pertanyaan lain? Cukup ya? Ya. Dilanjut acara yang kelima, yakni penutup dan doa. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anam. Dan kami selaku membuka acara awal hingga akhir apabila di dalam penyampaian membuka acara sosialisasi pengabdian pada masyarakat di Desa Sukodono ini ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Khairul Anam,
kami